draft kedua belah tim. Tapi langsung saja kita menuju ke in-game-nya. Geek Farm akan berhadapan dengan Bigetron Alpha. Enjoy the game teman-teman semuanya. Dimana sekarang kita lihat rotasi dari kedua belah tim masih fokus ke arah para buff masing-masing. Belum ada pergerakan yang cukup berarti. Melihat di depan sana KYY dengan Hildanya. Kita tahu KYY sekuat apa memakai Hilda, kalkulasi untuk damage yang dia terima pun paham banget. Tapi sayang sekali agak cukup berat untuk mengganggu purple buff dari seorang Exort di bagian atas. Sementara Moreno yang sudah mengetahui pergerakan dari KYY langsung memfollow up begitu saja, memukul mundur Exort sehingga dia akan menerima kesulitan ketika mendapatkan orange buff di bagian bawah. Dan langsung saja kita lihat di area orange buff KYY depan sana sudah setengah HP terakhir. Aboy harus mempop up sprintnya. KYY melarikan dari ke bagian belakang meskipun Exort sudah ke delay beberapa detik untuk mendapatkan orange buff pertamanya. Betul sekali, tapi kali ini daerah mid lane mencoba untuk sedikit mencicil demi sedikit. Tapi Exort hati-hati disergap oleh 3 orang sekaligus. Cukup karat, masih dikejar lagi. Exort mencoba untuk melarikan diri, dikocek tapi ternyata first blood by BCA. Kali ini Exort harus ditumbangkan. Masih mau lebih kali ini dari Bigetron Alpha. Mengincar lagi, Rapture pun flick out. Masih bisa selamat sejauh ini, tapi Big Fam sudah kehilangan 1 nyawa. Ya, sudah kehilangan 1 nyawa. Kita tahu gimana pergerakan dari Sorizo. Dari atas dia turun ke bawah untuk membantu teman-temannya dan membuat Geek Farm terpick off pertama kalinya untuk seorang Exort. Tapi balik lagi, oh my god! Kita belum sempat menyaksikan look yang bisa mempick off Moreno seorang diri ketika beberapa player dari Bigetron Alpha berada di bagian bawah untuk membantu Second mendapatkan farmingannya di early game. Tapi sayang sekali harus kehilangan 1 poin juga untuk Bigetron Alpha. Dan sekarang Turtle Camp presented by Lita sudah mulai hadir di lane of down. Dimana di bagian atas pun Sorizo, 2 member Geek Fam coba untuk mendapatkan dirinya tapi masih terlalu tanky. Dengan ada Inek Edge di bagian belakang, KYY memukul mundur Exort agar tidak terjadi kontes. Tapi sementara itu tertarik Shadow Stampede ke bagian belakang. KYY one last hit dan didapatkan begitu saja. Aboy Moreno terlalu telat, belum bisa mendapatkan bantuan. KYY harus terpick off di menit yang kedua. Yes, mau tidak mau Moreno harus kabur, tapi lihat di sisi bottom lane Kadera terkena blazing duet yang sangat dapat pedih. Akhirnya harus tumbang di arah bawah dan Rapture tidak bisa membackup keberadaan dari Irithel. 1 poin tambahan lagi untuk Bigetron Alpha. Tapi di menit kita yang kedua kita masih bisa melihat Geek Fam masih cukup catch up untuk mengejar dari segi networknya ya Radit. Ya, 2 menit pertama kedua belah tim masih cukup sama dari segi networknya, meskipun untuk Turtle yang pertama harus direlakan kepada teman-teman dari Geek Farm. Beralih menuju ke bagian tengah, KYY berlarian ke arah belakang. Sorizo menjadi bala bantuan di belakang sana, belum bisa untuk the pick off. KYY terlalu cepat melarikan diri dan sekarang Max sepertinya tidak akan ada gangguan karena Exort masih berputar-putar di depan sana menunggu pergerakan dari KYY yang tadi sempat terlihat di area jungle. But now di bagian atas, look, the way of dragon sempat sasaran dalam bahaya. Sorizo one last hit dan langsung di pick up begitu saja. Look, luar biasa sekali 1v1 situations yang nggak diuntungkan untuk Bigetron Alpha. Mengingat Sorizo dibawa ke dalam turret ini adalah hal yang cukup merepotkan. Beralih ke arah orange buff, di mana Exort kali ini akan kesulitan mendapatkan orange buff-nya. Diamankan dengan Max begitu saja. Retributions dia keluarkan untuk mensecure lagi orange buff di bagian bawah. Kadera di sisi bottom lane juga hati-hati, blazing duet baru saja dikeluarkan oleh seorang Saken. Dan mau tidak mau Rapture dan Kadera juga harus disengage, mundur terlebih dahulu, lebih sabar lagi. Dan bisa dilihat kali ini dari Moreno-nya benar-benar rotasi terus bareng seorang Cloud. Dia benar-benar nge-babysit, nggak mau dilepas dari seorang Cloud-nya. Tapi Moreno kali ini Black Sea juga di pop up, masih ada flicker. Tapi 2 terakhir yang berhasil terkonek karena seorang Moreno. 1 hit terakhir berhasil kali ini didapatkan. Masih mau lebih, KYY mengincar. KYY sekarang 3 orang sekaligus. KYY tidak bisa kemana-mana lagi dan bahkan mencoba untuk kabur dan selamat dengan nyawa yang cukup tebal. Nyawa yang cukup tebal, tapi lagi-lagi beberapa spell harus dikeluarkan untuk teman-teman dari Geek Farm mendapatkan seorang diri yang tadi melarikan ke arah belakang itu Moreno. Tapi di bagian bawah sepertinya sudah mulai ditinggal. Kita melihat gimana Second menggunakan blazing duetnya hanya untuk melakukan clearing minion di bagian bawah. Karena selalu ada Rapture. Rapture benar-benar nge-babysit Kadera sehingga membuat kerepotan dari segi gold lane. Karena ada selalu 2 orang player dari Geek Farm di area bawah. But now Max
Lagi dan lagi berhasil mendapatkan purple buff dengan cukup aman. Turtle Camp Presented by Lita sudah mulai hadir di bagian atas dan sepertinya sudah mulai mendekat teman-teman dari Bigetron Alpha di arah bawah. Blazing Duet dikeluarkan untuk melakukan killing minion saja, tapi engage di bagian atas. Orizo terlalu depan ke Ionic Edge yang masih cooldown tapi hanya memecahkan ke altar saja. Luke, oh my god, hilang. Luke nggak bisa selamat dari Shadow Soul. Seorang Max yang mempick off dirinya seorang diri terlalu jauh dari teman-temannya. Yes, terlalu jauh, tidak bisa untuk di backup. Tapi kali ini lihat Kak Yeye masih mencoba untuk mengincar ke arah seorang Exort. Ada Aboy di sana siap untuk membackup Kak Yeye, mau tidak mau harus sprint kabur jauh-jauh, jangan sampai dirinya ikut tertumbang kali ini. Tapi lihat di sisi lain sudah ada Sasken yang berhasil ditumbangkan juga. Kak Yeye kali ini menjadi the next target. Kak Yeye tidak bisa selamat dari gempuran yang satu ini, dan bahkan ditambah lagi dengan Exort mengincar ke arah Aboy. Kali ini Max, Shadow Soul masih ditahan, dan itulah dia double kill ditambah Well Dragon lagi. Oh my god, shutdown terhadap Max. 2 orang berhasil dilumpuhkan. Banyak sekali player-player ditumbangkan di menit yang kelima. Benar-benar pertempuran yang sangat panas. Karena kita menyaksikan, dan inilah dia replay presented by Grab. Benar-benar pertempuran di kedua belah sini. Di bagian bawah ada Kayeye yang seorang diri udah nggak punya spell sprintnya lagi dan membuat dirinya terpick off dengan cukup mudah. Sementara di bagian tengah kita lihat gimana pergerakan dari seorang Max mendapatkan 2 player dari Gifam, tapi sayang sekali ada Luke yang dengan sigap memukul atau menendang dengan Wave Dragon-nya ke arah Max dan mempick off diri seorang Max. Balik lagi ini masih cukup sama, aku bisa bilang bahkan dari networknya nggak ada perbedaan sama sekali, sama-sama di 19.400. Mereka atau kedua belah tim ini benar-benar harus main aman, mengingat sesaat lagi Turtle yang ketiga akan menjadi kontes untuk kedua belah tim karena mereka berdua sama-sama kuat. Gak ada yang bisa kita bilang lebih menang dari early game di menit yang ke-6 ini. Wah, game kita yang ketiga di menit yang ke-7 ini benar-benar sengit, tapi Kayeye di depan sana coba untuk mengharas karena seorang Aboy dicicil sedikit demi sedikit, agak sedikit mundur terlebih dahulu, tapi Kayeye terlalu dalam, tidak bisa di backup, harus disumbangkan. Begitu pula disusul oleh seorang Saken. Kali ini Ionic Edge masih memutar-mutar di depan sana, bakal menjadi incaran oleh Heavy Crossbow seorang Irrital dan double kill. 3 member dari Bigetron Alpha harus hilang dari Land of Dawn. Ini berarti kesempatan besar bagi Gigfam untuk mengamankan Turtle kita yang ketiga. Yes Max, what are you doing sendirian? Cukup berbahaya untuk melakukan kontes, tapi sayang sekali Exort yang lebih tepat untuk menggunakan retribusinya. Dan sekarang Max terjebak seorang diri melawan 3 orang member dari Gigfam. Mendapatkan 1 orang yang Rapture, tapi sayang nyawanya yang harus hilang, dan juga Moreno yang entah dari mana di pick off oleh seorang Luke. Baik sekali pick off Luke, seorang cowok yang benar-benar bisa mendapatkan targetnya. Tapi balik lagi ke Kayeye, seorang diri mendapatkan 1 orang player di bagian depan. Kalau altar masih dari pop up untuk menyelamatkan player-player dari Gigfam, dan pergerakan dari Kayeye masih bisa dihindari. Luke pun masih belum bisa ditumbangkan, malah unstoppable untuk Kadera di bagian atas. What? Kadera entah dari mana bisa mempick up second yang tadi berlarian untuk menyelamatkan dirinya. Yes, dan kali ini masih mencoba untuk zoning out kembali ke arah seorang Kayeye. Bahkan Kayeye tumbang di depan sana ditambah dengan purple buff mereka yang tercuri. Moreno, Black Shield sudah di pop up, kali ini bakal cooldown sementara waktu. Tapi mereka juga kehilangan 1 objektif lagi di arah mid turret yang sudah berhasil diamankan oleh teman-teman Gigfam. Wah, ini cukup sengit permainannya, dan Gigfam di menit kita yang ke-8 sudah mulai meliding dari segi networknya. Begitu pula dengan Max yang ternyata ketahuan mau ngambil purple buff, justru dia kali ini bakal dipanis habis-habisan oleh seorang Irrital. Yes, buat kalian juga yang lagi nonton yang seru banget gamenya, jangan lupa untuk nobar PPS sambil order Grab karena ada diskon sampai dengan 50%, dan gunakan promo grb.to/ppe atau bisa scan QR code yang ada di bawah. Beralih menuju ke arah in-game. Kayeye lagi dan lagi tertarik, terlalu sakit damage dari seorang Kadera, meskipun kita lihat ada Exort yang berhasil ditumbangkan oleh 2 member dari Bigetron Alpha, membuat kerugian bisa dihindari terlalu jauh. Tapi baik lagi karena ini masih menit yang ke-9, masih cukup kuat juga meskipun di bagian atas Rapture sudah tinggal 1 bar SP terakhir. Moreno harus melarikan diri ke bagian belakang karena ada Aboy yang cukup sigap untuk menangkap dirinya apabila terlalu banyak ke bagian depan. Sementara Max sudah ada Lord Camp presented by Samsung Galaxy A series yang hadir di menit ke-9. Yes, Lord kali ini sudah hadir di tengah-tengah Land of Dawn kita. 5-5-nya dari kedua belah tim sudah bersiap di arah Lord Pit-nya. Mencoba untuk bukan satu sama lain, tapi 2 Dragon yang kali ini terkonek ke arah Kayeye. Mundur, lari sekencang
kencangnya. Ditambah lagi Moreno yang nampaknya tidak bisa lagi untuk melamatkan diri. Kayaknya nampaknya juga harus tumbang di depan sana. Chorizo mencoba untuk menjadi tameng, tapi dua member dari Bigetron Alpha sudah hilang, membuat Geek Fam kali ini lebih mantap lagi untuk mendapatkan lore-nya. Max masih mencoba untuk mencuri keberadaan dari lore-nya, tapi justru dia dipanis habis-habisan dan lore pun diamankan oleh teman-teman dari Geek Fam. Oh my god, 3 member hilang. Lord pertama pun jatuh ke tangan Geek Fam ini. Bigetron Alpha benar-benar dalam bahaya, mengingat mereka harus mempertahankan beberapa inner turret yang mereka milikin. Tapi ini adalah head to head presented by Koda Shop antara Diki dan juga Hilda, yang kita tahu Rapture benar-benar ngerepotin banget dengan reverse time yang dia milikin. Beberapa kali dia bisa untuk membuat player dari Bigetron Alpha nggak bisa melarikan diri, dan dengan mudahnya Kadera, Iritel bisa mempick off player Bigetron Alpha dengan cukup mudah. Yap, dan bisa dilihat di menit kita yang menuju ke menit ke-11 kali ini Geek Fam sudah mulai nabung dari segi networknya, dan bahkan gold lagi didapatkan oleh seorang Kadera depan sana. Satu turun berhasil untuk diruntuhkan, dan lagi-lagi kali ini di arah top lane Kayeye cukup sakarat mencoba untuk menahan badan, tapi Blazing 2 juga disusul oleh seorang Saken mencoba untuk menyelamatkan seorang Hildanya. Tapi Battle Mirror Image harus dipapa untuk mundur ke arah belakang karena 2, 3 bahkan pemain dari Bigetron Alpha sudah hilang. Yes, dan sekarang di bagian bawah Kadera fokus menuju ke base turret dan curang saja Nesin. Langsung dikompor dengan Shadow Stampede, hilang di depan sana. Kadera melakukan point kill yang cukup baik sekali. But now base terbuka dengan cukup bebas untuk teman-teman dari Geek Fam. Apakah akan berhasil? Tapi sayang sekali Chorizo. One more hit, Kadera triple kill. Oh my god, Kadera. Damage burst dari heavy crossbow yang luar biasa sakitnya. Hampir bisa melakukan endgame di game yang kedua, tapi ini dikeluarkan dari seorang Kadera untuk lari ke bagian belakang meskipun ada Aboy di depan sana. Masih menunggu Max berhasil dari Cloud Altar. One lost hit, tapi legendary belum bisa terpick off Flicker untuk menangkap Max. Time Journey pun dikeluarkan, reverse time berhasil menangkap seorang Max. Gak bisa lari kemana-mana lagi karena sekarang masih dihindari, tapi masih ada Shaken dengan Blazing Duet yang membalikan keadaan ke reverse time. Lagi dan lagi menjepit seorang Second biar gak bisa kabur, tapi Kadera tershutdown oleh Moreno di depan sana. Dan sekarang Max mencoba ingin lebih. Shadow Assault untuk membuat cek beberapa player dari Geek Fam. Bagian depan Moreno dan juga Second, tapi sakit sekali. Max-nya masih bisa survive ke bagian belakang, sementara Luke harus menghindari Ionic Edge dari seorang Chorizo yang terus diberikan damage-nya oleh seorang Chorizo. Ya, jika pemain dari Geek Fam sudah hilang, ini bukanlah hal yang baik. Ditambah lagi Bigetron Alpha masih kuat dengan 5 playernya, bahkan menerobos masuk langsung ke arah mid lane-nya. Satu Autocar sudah diamankan bersama dengan ada Purple Buff yang kali ini dicuri oleh seorang Max. Sedangkan Kadera, sang damage dealer dari Geek Fam kali ini pun respawn kembali, masih mencoba untuk backup ke arah teman-temannya. Mereka nggak bisa sampai miss momentum lagi karena itu bisa menjadi momentum banget bagi Bigetron Alpha untuk kembalikan kemenangannya. Ya, benar banget. Dan sekarang Lord Camp presented by Samsung Galaxy A Series sudah mulai hadir kembali, dimana Lordnya sudah mulai enhance juga. Dan kalau dari skin networknya sudah mulai mengejar, meng-catch up perbedaan yang cukup jauh tadi dari Bigetron Alpha. Dan sekarang setup dari kelima member masing-masing tim sudah mulai bersiap di depan sana. Exorc seperti yang sudah diketahui oleh seorang Kayeye. Moreno di bagian belakang memberikan poking yang terlebih dahulu. Belum ada engage dari kedua belah tim, di mana Chorizo masuk dengan Ionic Edge-nya memukul mundur player-player, tapi heavy crossbow dikeluarkan. Luke mencoba mencari mangsa di depan sana. Siapa tahu ada yang bisa di-pick off, tapi Black Shoes hanya untuk mempertahankan stack dari Magic yang weapon dimiliki. Dan juga sekarang kita lihat reset kembali, disengage kembali karena beberapa source skill sudah mulai dikeluarkan. Tapi sementara itu Luke lagi-lagi mendapatkan Chorizo, langsung di-pick up begitu saja oleh seorang Exorc. Di bagian belakang belum ada player dari Bigetron Alpha yang bisa membantu seorang Chorizo yang tadi di-pick off dengan begitu cantiknya oleh seorang Luke. Oh my god, Taulia. Oh my god, dan bahkan kita bisa melihat di depan sana Kadera dengan pengawalan yang cukup ketat, kanan kiri semua melindungi ke arah Kadera karena Geek Fam tahu damage terbesar mereka ada di tangan Kadera. Dan kali ini mencoba untuk mengkontes terhadap Lordnya, saling memancing aja. Sudah ada Kaye depan sana mencoba untuk membuka point of view, dan kali ini mencoba untuk disusul sedikit demi sedikit. Moreno nge-pop up lagi dari Black Shoes-nya. Lord pun kembali di reset. Belum ada pergerakan yang pasti dari Geek Fam maupun Bigetron Alpha mengambil ke arah Lord. Ya, aku bisa lihat sih karena Bigetron Alpha pun nggak mau melakukan mistakes. Mereka masih belum ada call altar tadi ketika dicoba engage sama teman-teman dari Bigetron Alpha. Dan lagi-lagi Lord
masih belum ada tim yang bisa untuk mengamankannya di menit yang ke-14. Kita lihat di bagian atas Sorizo. Saat ini dia melakukan cutting minion, tapi sementara bagian tengah terbalik ke sana KYY. Sprint dikeluarkan untuk melarikan diri, tapi dari di crossbow masih cukup aman. Sementara Cloud Altar di pop up dari depan sana, tapi ada Second dan juga Luke lagi dan lagi menghilangkan semua Cloud Altarnya karena ada Blazing Duet dan Ionic Edge melarikan diri ke bagian belakang. Belum ada yang terpick up, tapi ternyata Exor yang menjadi target, tapi dia berhasil mendapatkan Lord yang kedua untuk Geek Farm. But Shadow Assault dikeluarkan. Luke one more hit, apakah bisa hilang dan double kill diamankan oleh seorang Seiken di menit ke-15. Tapi sayang sekali Bigoton Alpha mereka kehilangan Lord yang kedua. Akan sedikit mendelay lagi, bahkan ketika Lordnya nanti muncul di detik ke-41, player-player dari Geek Farm sepertinya nggak mau majuin laning minionnya. Mereka nunggu dulu nih teman-temannya udah ready, biar ada 5 orang yang akan menuju ke arah base dari Bigoton Alpha. Bakal coba di freeze sementara waktu dari laning phase-nya, menunggu ke arah respawn teman-temannya yang kembali. Dan kali ini Geek Fam 3 orang sekaligus mencoba untuk langsung mengawal keberadaan Lordnya. Saken di sisi lain mencoba untuk mencicil sedikit demi sedikit, namun pasti. Tapi lihat Apoy cukup sekarat, dibuka Cloud Altar-nya, mau gak mau battle mirror image ke arah belakang dari seorang Saken dan juga Moreno. Lord jauh ini masih bisa ditahan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Yes, malah keuntungan kita lihat ada di Bigetron Alpha. Mereka berhasil mendapatkan enough turret di bagian atas karena tadi ada laju minion yang cukup baik dikendalikan oleh seorang Sorizo. Lagi dan lagi Sorizo sebagai pengendali laju minion yang sangat-sangat handal sekali dari Bigetron Alpha. Meskipun kedua belah tim harus sudah mulai reset kembali untuk di menit yang ke-16 ini. Kedua network dari masing-masing tim udah sama lagi. Jadi Bigetron Alpha pun masih punya chance yang cukup baik. Tapi dari segi itemnya, kenapa seorang Kadera ini bisa sakit banget? Karena semua itemnya sudah jadi. The Windtalker, Berserker Fury, Won, ada juga Malphite Roar dan Scarlet Panther di depan sana yang sudah diamankan, sehingga damage kritikal dari heavy crossbow-nya ini akan sakit banget ke teman-teman dari Bigetron Alpha. Kita lihat tadi Sorizo udah punya blade armor pun masih tembus damage-nya seorang Kadera. Gimana teman-temannya yang nggak punya blade armor? Betul sekali, karena melihat dengan adanya item dari Retail yang sudah mempunyai Malefic Roar, ini sudah ada tambahan penetrasi lagi terhadap damage heavy crossbow dari seorang Retail. Itu mengapa hero-hero yang cukup tebal dari Bigetron Alpha aja bisa ditumbangkan oleh seorang Kadera. Tapi kali ini nampaknya dari kedua belah tim bakal coba bermain lebih pasif lagi, menunggu 50 detik kurang lebih kehadiran Lord kita yang ketiga. Bermain pasti, tapi inilah game yang kita tunggu-tunggu ya. Benar-benar sengit banget meskipun point kill jauh diungguli oleh Geek Farm, tapi Bigetron Alpha pun memberikan perlawanan yang benar-benar kuat sehingga mereka nggak bisa untuk ditumbangkan di 17 menit yang pertama. Dan bahkan sekarang sudah mulai menyamakan lagi kedudukan dari segi networknya. Dan kalau team fight sih akan cukup sulit untuk seorang Second karena banyak hero yang bisa menggagalkan Blazing Duetnya ketika dia dive in ke bagian depan. Apabila Second nggak punya Won, ini akan di-pick up dengan mudah oleh seorang Irithel Kadera, ataupun bisa digagalkan dengan Jet Kundo. Dari beralih menuju ke arah tengah di mana Aboy di depan sana. Oke, Lord Camp yang ketiga presented by Samsung Galaxy A series sudah mulai hadir dan Bigetron Alpha sudah melakukan setup di area Lord Pit. Betul sekali, dan kali ini bakal kita melihat di Lord kita yang ketiga nampaknya bakal jatuh ke tangan Geek Fam ataupun Bigetron Alpha, karena ini bisa jadi menjadi Lord penentu untuk di menit kita yang ke-18. Tapi Moreno, ternyata Moreno terculik keberadaannya oleh seorang Kadera. Satu member dari Bigetron Alpha kali ini sudah hilang konsil, tapi langsung aja dilancarkan. KYY mencari posisi yang lebih pasti lagi. Coba untuk langsung membuka face check aja point of view agar bisa melihat dari player Geek Fam yang kali ini mencoba untuk menyicil ke arah Lord. Begitu pula dengan adanya Ionic Edge dan seorang Sorizo menyicil sedikit demi sedikit ke arah teman-teman dari Geek Fam. Yes, but now setengah HP dari Lord di depan sana di persen menuju ke arah seorang KYY, tertangkap seperti Enesis dan di combo begitu saja. Luke lagi dan lagi bisa di pick off. KYY terlalu jauh di bagian depan. Sementara Sorizo reverse time menuju ke arah Sorizo, seorang di 1 lawan 3 bukan hal yang baik. Langsung saja Luke, baik sekali Jet Kundo yang dia miliki men-pick off Sorizo di bagian Lord Pit. Dan sekarang Max seorang diri nggak bisa kabur kemana-mana karena ada cross counter cukup banyak. Shadow Assault dikeluarkan untuk defensif saja, tapi Immortal yang pecah dan sekarang Max masih bisa di-pick up oleh Aboy. Dan ini adalah kerugian yang cukup fatal untuk Bigetron Alpha, mengingat Lord yang ketiga berhasil mereka amankan, tapi Second dia di tengah sana
Sneaky untuk mengendalikan base turret sebagian mid. Masih ada keuntungan yang tidak diamankan, langsung Blazing Duet untuk menghancurkan semua main ada. Meskipun Lord ketiga berhasil diamankan, Luke mencoba mengejar second, seorang diri berada di dalam jungle milik Gigfam bukanlah hal yang baik, mengingat ada Exort di bagian belakang yang mencoba pick off dirinya. Oke, Battle Mirror Image untuk menyelamatkan dirinya, melarikan diri begitu saja terlalu cepat. Movement speed dari seorang second yang membuat dirinya tidak bisa terpick off oleh teman-teman Gigfam. Betul sekali, second dengan movement speednya ngocar kacir mundur lari sekencang-kencangnya setelah berhasil mencuri satu objektif turret, yaitu base turret di arah mid lane. Itu sesuatu yang berharga banget. Ditambah lagi dia berhasil untuk escape. Jadi ini adalah sebuah keuntungan dari Bigetron Alpha. Tapi kali ini Bigetron Alpha mereka juga harus menghadapi Lord di menit kita yang ke-20. Lord yang udah cukup sustain, sudah cukup tanky, dan KYY langsung mempersiapkan dirinya dengan adanya Immortal agar lebih kuat lagi nahan badan ketika melakukan team fight. Ya, karena kalau sampai ke pick off ini Kadera sih damage-nya udah gak ada obat. Sekarang Aboy harus Gold Altar di pop up dan ini akan cukup merugikan Gigfam juga ketika team fight. Kita lihat di depan sana 5 member dari Bigetron Alpha masih bersiap. Lordnya sudah mulai mendekat ke arah base. Aboy terlalu jauh berada di bagian depan, harus berada di Blazing Duet dikeluarkan untuk memberikan pokingan damage yang cukup sakit ke anak-anak Gigfam lebih dari belakang. Max mendapatkan seorang Kadera dan inilah keuntungan untuk Bigetron Alpha. Mereka mengejar ke bagian depan, coba untuk ditangkap. Luke seorang diri masih bisa lari ke bagian belakang, sementara laju minion di bagian atas merontokkan base turret milik Bigetron Alpha dari atas. Yes, dan ini kita sudah memasuki late game Radit Overkill, di mana sudah menuju ke menit kita yang ke-22 dan Bigetron Alpha dan juga Gigfam. Aku bisa bilang ini posisi kedudukan mereka cukup sama. Mereka sama-sama diambang apa ya, tinggal siapa yang bisa meruntuhkan pertahanan base terlebih dahulu. Karena bisa dilihat kali ini base turret dari sisi mid lane seorang Gigfam juga terbuka bebas, bisa kapan aja untuk di-invade oleh teman-teman dari Bigetron Alpha seperti sekarang. Mereka mencoba untuk memberikan pressure, terus-menerus mencoba untuk menyicil aja Lilia di depan sana, bahkan cepat sekali dengan clearing wave minionnya. Tapi nampaknya mereka bakal mundur untuk menunggu Lord kita lagi yang sudah menjadi Lord keempat. Yes, dan yang pasti harus reset untuk kedua belah tim, mengingat ketika Gigfam kehilangan Kadera, mereka nggak punya sumber damage yang besar dan Kadera adalah target dari Bigetron Alpha. Ketika Kaderanya hilang dan nggak bisa dibunuh sama Gold Altar, ini akan menjadi kerugian lagi untuk Gigfam karena kalau nggak ada Kadera, nggak ada yang bisa ngasih burst damage besar. Kita lihat gimana tadi Moreno sempat ke pick off sama splash-nya dari Heavy Crossbow. Cuman splash aja bisa untuk menghilangkan nyawa dari salah satu player Bigetron Alpha. Jadi siapa tim yang lebih disiplin untuk di menit ke-22 ini, mengingat ketika mereka terpick off akan 70 detik lebih dead timer yang mereka miliki apabila bisa di pick off oleh lawan. Tapi balik lagi sekarang Luke di bagian atas coba untuk mengganggu Sorizo yang melakukan clearing di bagian atas. Tapi sekarang Lord Camp presented by Samsung Galaxy A Series sudah mulai hadir, di mana kedua belah tim langsung bersiap. 4 member dari Bigetron Alpha menunggu di semak-semak pergerakan dari anak-anak Gigfam mencari vision. KYY di depan sana terlihat sepertinya ada alarm bom yang dikeluarkan oleh seorang Rapture, tapi diketahui juga seperti posisi dari Bigetron Alpha. Sementara Luke kejar-kejaran di bagian atas oleh Sorizo. Luke terkena beberapa pokingan damage saja, belum ada damage yang cukup berarti, tapi lama-lama akan cukup berasa dan harus berhati-hati apabila dia terpick off seperti sekarang. Oke, Winter saat yang sangat cepat, tapi sayang sekali malah membuat dirinya terpick off dengan Way of Dragon dan juga Heavy Crossbow dari Kadera yang nggak bisa dibendung lagi damage-nya. Oh my god, Bigetron Alpha sayang sekali sepertinya akan cukup kesulitan untuk melakukan kontes di Lord yang keempat. Yes, satu orang hilang, satu samsak hilang, menyisakan KYY kali ini yang nampaknya bakal menjadi frontlaner bagi Bigetron Alpha. Ditambah Gigfam sudah langsung inisiasi menuju ke arah Lord kita yang keempat, bahkan cukup di zoning out oleh Luke bersama dengan adanya Aboy, dan mereka harus benar-benar ngejagain Kadera, jangan sampai Kadera terculik lagi dan mereka bisa kehilangan Lord yang keempat. Kali ini mencoba untuk lebih pasti lagi, dan bahkan Rapture dari sisi belakang, dua Dragon yang berhasil terkonek kali ini. Second harus dihilangkan, KYY harus mundur karena terkena cicilan damage yang cukup sakit, dan bahkan kali ini mengincar ke arah seorang Max juga. Max masih cukup tebal, tapi dibalik lagi dari ada Black Shoe, seorang Moreno. Kadera di depan sana, 4-5 player bahkan dari Gigfam mencoba untuk mengejar ke arah seorang Lilia, was a little girl yang masih kecil banget. Itu bisa sedikit mau mencoba untuk dipaksakan, tapi nampaknya kalau mereka terlalu memaksakan ke arah Lilia, ini bukanlah hal yang baik ya sih? Ya, ini buying time-nya cukup bagus banget Iya, dari Moreno karena membuat player-player dari Bigetron Alpha
bisa untuk segera memukul Lord yang melaju ke bagian atas, tapi ternyata udah ada Luke di sana yang bersiap-siap juga. KYY seorang diri, apakah akan ditangkap? Dan kita lihat di sana Jet Kundo belum ada follow up dari The Way of Dragon. Sorizo sudah mulai mendekat. Max sudah hadir kembali di lane of down, tapi lagi-lagi The Way of Dragon gak bisa diselamatkan, sepertinya Immortal yang pecah dari seorang KYY. One last hit crossbow dikeluarkan oleh Kader dan base terbuka untuk King Fam.